Hai teman-teman, kalau kamu lagi di usia 20-an atau mendekati 30, kamu pasti ngerasain deh betapa serunya menjalani hidup dengan lebih banyak kebebasan, punya penghasilan sendiri, dan mulai bangun masa depan. Tapi tunggu dulu, jangan sampai keasikan kita mengeksplorasi hidup malah bikin keuangan jadi berantakan. Banyak dari kita yang gak sadar kalau kesalahan kecil yang kita lakuin sekarang bisa berdampak besar nantinya. Di video ini, kita bakal bahas kesalahan keuangan yang sering banget kejadian di usia muda. Tonton sampai akhir, karena ini bisa jadi pencerahan buat masa depan finansial kamu. Mari kita mulai dari usia yang paling muda. Pertama, usia remaja yaitu 15-19 tahun. Usia ini merupakan si penikmat momen. Masa remaja itu emang seru banget. Kita lagi sibuk-sibuknya nyari jati diri, pengen diakui sama teman-teman, dan pastinya pengen nikmatin hidup. Tapi, justru di masa inilah sering banget kita bikin kesalahan keuangan. Yuk, kita bahas lebih rinci apa aja sih yang biasanya bikin remaja salah langkah soal uang. Kesalahan pertama soal uang yang dialami oleh remaja, uang habis-habisan buat gaya. Gak bisa dipungkiri, di usia ini kita sering banget mikirin gimana caranya terlihat keren di mata orang lain. Mulai dari beli baju branded, gadget terbaru, sampai nongkrong di tempat hits yang lagi viral di media sosial. Semuanya demi terlihat keren di mata teman-teman. Tapi, apa yang terjadi? Uang yang dikasih orang tua atau hasil kerja part-time seringkali habis cuma buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Contohnya, teman-teman pada pakai sneakers mahal. Terus kita ngerasa nggak pede kalau nggak ikutan. Akhirnya, uang yang seharusnya bisa buat nabung, malah kepake buat beli barang yang cuma bikin kita puas sesaat. Padahal, kalau kita bisa lebih sabar dan nabung dulu, mungkin aja kita bisa dapat barang yang lebih kita butuhin. Atau bahkan investasi kecil-kecilan. Kesalahan kedua, kurang nabung. Di usia remaja ini kita sering mikir, kan masih muda ngapain nabung, uang ada, itu buat dinikmatin. Nah, pola pikir ini yang sering bikin kita terjebak di lingkaran konsumtif. Akibatnya, ketika ada kebutuhan mendadak, kayak mau ikut kegiatan sekolah atau beli buku pelajaran tambahan, kita malah nggak punya cadangan uang sama sekali. Ujung-ujungnya, minta orang tua lagi, atau bahkan ngutang sama teman. Coba deh, mulai biasain nabung meskipun sedikit. Misalnya, dari uang saku atau gaji kerja part-time, kita sisihin 10% aja buat ditabung. Gampang banget kan? Lama-lama, tabungan kecil ini bisa jadi besar dan bisa kita pakai buat hal yang lebih bermanfaat di masa depan. Kesalahan soal uang yang ketiga di usia remaja, mengabaikan edukasi keuangan. Di usia remaja, jarang banget ada yang mikirin soal edukasi keuangan. Kita lebih fokus sama hal-hal yang kelihatan seru, kayak hangout sama temen, main game, atau scroll media sosial. Padahal, ini masa yang tepat buat mulai belajar tentang keuangan. Misalnya, gimana cara ngatur uang saku, ngerti bedanya kebutuhan sama keinginan, atau belajar tentang investasi sederhana. Kalau dari sekarang kita udah mulai ngerti keuangan, nanti pas dewasa kita nggak bakal terlalu kaget sama dunia keuangan yang lebih kompleks. Bayangin aja, pas teman-teman kita masih bingung soal cara ngatur gaji pertama, kita udah jago ngatur keuangan karena udah belajar dari remaja. Nah, kesalahan soal uang yang terakhir di usia remaja, kebiasaan konsumtif karena media sosial. Siapa sih yang nggak suka scrolling Instagram atau TikTok? Tapi hati-hati, media sosial sering banget jadi sumber godaan buat belanja. Tiap scroll, ada aja influencer yang promosiin barang baru. Tanpa sadar, kita kepengen beli juga, meskipun sebenarnya nggak butuh. Biar nggak kebablasan, coba deh, kita mulai selektif sama konten yang kita konsumsi. Kalau ada barang yang kelihatan menarik, tanyain ke diri sendiri, emang beneran butuh atau cuma kepengen doang? Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang dan nggak gampang terbawa arus konsumtif. Nah, kita masuk ke usia 20-an. Si pencari jati diri yang hidup melebihi kemampuan. Usia 20-an itu masa-masa seru kan? Baru lulus, mulai kerja, dan akhirnya punya penghasilan sendiri. Rasanya kayak bebas merdeka buat ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi, disinilah banyak yang kebablasan. Karena terlalu asyik menikmati penghasilan, kita sering nggak sadar kalau pengeluaran udah jauh lebih besar dari pemasukan. Yuk,
Kita bahas lebih dalam gimana kesalahan ini sering kejadian dan gimana cara mengatasinya. Kesalahan pertama di usia 20-an, euforia gaji pertama. Siapa yang nggak seneng dapat gaji pertama? Rasanya pengen langsung traktir teman-teman, beli barang yang selama ini cuma bisa diliatin doang, atau bahkan jalan-jalan ke tempat yang udah lama diidamkan. Tapi, kalau semua gaji habis dalam sekejap, gimana buat kebutuhan bulan berikutnya? Nah, ini yang sering banget kejadian. Sebenarnya, boleh banget ngerayain gaji pertama, tapi coba deh buat batasin pengeluaran. Misalnya, sisihin 20-30% buat traktir atau beli barang yang diinginkan, dan sisanya disimpan atau ditabung. Kesalahan kedua di usia 20-an, godaan cicilan. Masalah lain yang sering muncul adalah soal cicilan. Di usia ini, kita mulai mikir buat beli barang-barang yang kelihatannya penting, kayak HP baru, motor, atau bahkan mobil. Apalagi kalau ada promo cicilan 0% atau DP ringan, wah makin ngiler deh. Tapi, tanpa sadar, cicilan kecil-kecil ini bisa jadi beban besar kalau nggak diatur. Jadi sebelum ambil cicilan, tanya dulu ke diri sendiri. Beneran butuh nggak nih? Coba juga hitung total cicilan bulanan. Kalau jumlahnya lebih dari 30% penghasilan, mending pikir-pikir lagi. Jangan sampai penghasilan cuma numpang lewat buat bayar cicilan. Kesalahan ketiga di usia 20-an, kebiasaan nongkrong dan belanja. Gaya hidup di usia 20-an seringkali lebih hedonis. Nongkrong di kafe, beli baju baru tiap minggu, atau ikutan tren gadget terbaru. Awalnya sih seru, tapi kalau nggak dikontrol, dompet bisa nangis. Ditambah lagi, media sosial bikin kita makin tergoda buat ngikutin gaya hidup orang lain. Sebenarnya nggak ada salahnya kok sesekali nongkrong atau belanja. Tapi, coba deh buat prioritas. Misalnya, nongkrong di kafe seminggu sekali aja, atau beli baju baru kalau memang butuh, bukan sekadar pengen. Ingat, nggak semua yang kita lihat di media sosial itu nyata. Kesalahan keempat di usia 20-an, nggak punya rencana keuangan. Di usia ini, kebanyakan dari kita belum mikirin jangka panjang. Yang penting, hidup nyaman sekarang. Akibatnya, nggak ada rencana keuangan yang jelas. Gaji datang, langsung habis buat kebutuhan dan keinginan tanpa sisa buat nabung atau investasi. Jadi coba mulai bikin rencana keuangan. Nggak perlu ribet kok, mulai dari bikin catatan pemasukan dan pengeluaran bulanan. Dari situ, kita bisa lihat pola pengeluaran dan mulai belajar buat nyisihin uang untuk nabung atau investasi. Kesalahan kelima di usia 20-an, kurang paham soal investasi. Banyak yang mikir investasi itu ribet dan cuman buat orang yang udah punya banyak uang. Padahal, investasi bisa dimulai dari nominal kecil dan penting buat masa depan. Tapi, karena kurang pengetahuan, banyak yang takut atau malah nggak peduli soal ini. Nggak ada kata terlambat buat belajar investasi. Mulai dari yang sederhana dulu, kayak reksadana atau emas. Banyak kok platform investasi yang user-friendly dan bisa mulai dengan nominal kecil. Jangan lupa pelajari dulu sebelum invest biar nggak salah langkah. Kesalahan terakhir di usia 20-an, nggak punya dana darurat. Ini juga jadi kesalahan umum. Di usia 20-an kita sering ngerasa masih sehat dan kuat, jadi nggak perlu nyiapin dana darurat. Tapi, hidup itu penuh kejutan. Bisa aja tiba-tiba sakit atau ada kebutuhan mendesak lainnya. Kalau nggak punya dana darurat, bisa-bisa kita harus ngutang. Jadi untuk kamu di usia 20-an, mulai sisihin sebagian kecil dari penghasilan buat dana darurat. Idealnya, punya dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi, nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten nabung. Nah, kita masuk ke usia 30-an. Si pejuang stabilitas yang kadang lengah. Di usia 30-an, kita mulai serius mikirin masa depan. Karir mulai stabil, penghasilan lebih baik, dan mungkin udah ada rencana besar seperti beli rumah atau mulai keluarga. Tapi, di balik semua itu, ada beberapa kesalahan keuangan yang sering terulang dan bisa bikin rencana-rencana besar itu berantakan. Kesalahan pertama di usia 30-an, nggak punya investasi. Banyak orang masih berpikir kalau nabung di bank udah cukup. Memang, punya tabungan itu penting, apalagi buat dana darurat. Tapi, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, inflasi.
Inflasi itu ibarat musuh diam-diam yang pelan-pelan bikin nilai uang kita berkurang. Misalnya, kalau tahun ini kamu bisa beli satu tas dengan uang 1 juta, 5 tahun lagi mungkin uang yang sama cuma cukup buat beli dompet kecil. Investasi adalah cara untuk melawan inflasi. Sayangnya banyak yang masih takut-takut buat mulai. Entah karena kurang paham, nggak punya waktu belajar, atau takut rugi. Padahal, sekarang banyak kok pilihan investasi yang ramah buat pemula, seperti reksadana atau emas. Coba deh mulai kecil-kecilan. Dengan investasi, uang kita nggak cuma diam di tempat, tapi bisa berkembang dan membantu mencapai tujuan finansial di masa depan. Kesalahan kedua di usia 30-an. Borosan buat gaya hidup. Naik penghasilan, naik juga pengeluaran. Salah satu hal paling umum di usia 30-an adalah kenaikan penghasilan. Dan biasanya, kenaikan ini diikuti sama gaya hidup yang ikut naik. Tadinya mungkin puas aja makan di warung atau bawa bekal ke kantor. Tapi sekarang, makan siang di kafe kekinian tiap hari jadi kebiasaan. Beli baju branded, gadget terbaru, atau ngabisin akhir pekan di mall jadi hal yang biasa. Masalahnya, gaya hidup seperti ini seringkali bikin kita lupa diri. Pengeluaran makin besar, sementara tabungan dan investasi jalan di tempat. Bahkan, cicilan bisa jadi bertambah tanpa kita sadari. Akhirnya, ujung-ujungnya gaji habis buat nutupin pengeluaran dan cicilan tanpa ada sisa buat nabung atau investasi. Nah, solusinya, balikin lagi ke prioritas. Gak ada yang salah kok dengan sesekali memanjakan diri. Tapi, perlu diingat juga, apakah gaya hidup kita sekarang mendukung atau malah menghambat tujuan jangka panjang? Misalnya, punya rumah sendiri atau nyiapin dana pendidikan anak. Buat anggaran yang realistis, dan usahakan tetap punya sisa buat nabung dan investasi. Ingat, hidup nyaman di masa depan butuh persiapan dari sekarang. Usia 30-an memang penuh tantangan tapi juga peluang. Jangan sampai kesempatan buat membangun masa depan yang lebih baik terlewat hanya karena kesalahan kecil yang bisa dihindari. Oke teman-teman, terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. See you di next video.